Sosok pemilik rumah mewah yang dijadikan lokasi konten horor hoaks, rumah kini tak laku dijual. Seorang warga Pedurungan Kota Semarang berinisial AH 27 tahun melaporkan 5 konten kreator horor ke Polda Jawa Tengah. Dia melaporkan kasus itu ke polisi lantaran merasa dirugikan akibat konten rumah horor yang diunggah oleh para konten kreator berimbas kepada rumah milik orang tuanya yang susah dijual. Selain itu, dia juga kehilangan beberapa properti yang diduga raib akibat aktivitas pembuatan konten yang dilakukan tanpa seizin pemilik rumah. Saya melaporkan 5 konten kreator ke polisi terdiri dari 3 YouTuber dan 2 TikToker, papar anak pemilik rumah, AH, yang tak ingin identitasnya disebut secara gamblang, Sabtu, 20 Juli 2024. AH menuturkan para konten kreator tersebut ada yang merupakan warga kota Semarang maupun luar daerah Semarang. Mereka disebut membuat konten di area rumah milik AH kemudian diupload pada rentang bulan November 2023 lalu. Namun, AH baru menyadari konten tersebut pada Mei 2024. Kami mengosongkan rumah yang dibuat konten pada Oktober 2023. Rumah kami tinggalkan dengan kondisi baik digembok dan kala itu ada beberapa barang berharga masih di rumah, jelasnya. Menurut AH, konten-konten horor itu berisi informasi menyesatkan atau hoaks. Informasi salah yang dikemas di dalam konten diantaranya narasi rumah yang sudah kosong selama 10 tahun. Padahal rumah itu baru ditinggalkan tak kurang dari 1 tahun karena hendak dijual. Kemudian rumah dalam konten itu dinarasikan sebagai rumah hantu yang terkesan horor, bahkan disebut sebagai rumah Sultan Arab. Kejengkelan AH bertambah ketika konten-konten itu berdampak terhadap penjualan rumahnya, sampai saat ini rumah itu kesulitan untuk dijual. Seyogianya rumah berlantai 2 yang beralamat di Abdurrahman Saleh Semarang Barat itu hendak dijual seharga 4,3 miliar rupiah. AH mengklaim dari 8 calon pembeli beberapa di antaranya enggan membeli rumah itu karena melihat konten horor yang dibuat oleh para konten kreator tersebut. Selain kesulitan menjual rumah, AH telah kehilangan beberapa barang berharga di rumahnya seperti AC, televisi 62 in dan emas seberat 28 gram. Seluruh ruangan dalam rumahnya juga dalam kondisi berantakan karena diacak-acak oleh orang yang diduga pembuat konten. Kami sampai menemukan dupa dan mawar bekas ritual, terangnya. Pihaknya sudah berupaya mencari tahu cara para konten kreator memasuki rumahnya tersebut. Informasi yang diperoleh AH, para konten kreator memasuki rumah itu hanya berdasarkan izin dari tetangganya yang berinisial S. Padahal S bukan perwakilan dari keluarganya dan tidak memiliki hak untuk memberikan izin kepada siapapun untuk memasuki rumahnya. Mereka izinnya ke rumah sebelah yakni ke Pak S yang diduga dibayar oleh konten kreator untuk membukakan pintu. Sebelumnya pintu digembok, ungkapnya. Kini, AH telah melaporkan kasus itu sebanyak 2 kali dengan 2 jenis laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan pelanggaran informasi bohong melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan kedua, berkaitan dengan masuk tanpa izin, pencurian, dan vandalisme atau perbuatan merusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.